Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Ustazah akan melanjutkan materi pada pekan yang lalu, yaitu listrik statis. Adapun cakupan materi pada pertemuan kali ini mengenai elektroskop, medan listrik, potensial listrik, dan juga kelistrikan pada tubuh manusia. Baik, kita masuk kepada elektroskop, di mana elektroskop ini adalah alat untuk menyelidiki atau mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Sebelum kita masuk kepada contoh-contoh soalnya, ada yang harus kita ingat ya, di mana muatan yang sama jenis itu akan menghasilkan interaksi yang akan saling menjauh. Ya, mereka akan saling menjauh. Contohnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Nah, kemudian jika muatannya berbeda jenis, misalnya positif dengan negatif, maka interaksinya akan saling mendekat ya. Jadi akan saling tarik-menarik. Kemudian poin ketiga adalah hanya elektron, ya di sini di garis besar, di garis bawahi, hanya elektron yang bisa berpindah atau mengalir. Jadi selain elektron atau muatan positif itu tidak bisa berpindah atau mengalir. Jadi hanya yang muatan negatif atau elektron saja. Nah, kemudian pada elektroskop itu sendiri, kita lihat di sini bagian-bagiannya ada kepala elektroskop, ya. Kemudian ini ada batang, ya. Dan di bawah ini ada yang disebut dengan daun atau kaki. Nah, di mana yang kita amati ini adalah bentuk daunnya atau kakinya, di mana yang ini kita lihat kakinya itu atau daunnya itu berbentuk terbuka, sedangkan yang satunya lagi yang ini daunnya berbentuk tertutup. Ini ya bisa membedakan yang mana yang terbuka dan yang tertutup. Kenapa bisa terbuka dan tertutup? Ini alasannya atau syaratnya. Daun pada elektroskop itu akan terbuka jika muatan pada daun ini tidak netral. Artinya bisa dia bermuatan positif atau juga bermuatan negatif. Tuh. Nah, bagaimana dengan daun tertutup? Kenapa dia bisa tertutup? Karena muatan pada daunnya ini bermuatan netral. Artinya muatan positif sama dengan banyak muatan negatifnya. Kalau dia yang terbuka tadi, dia bisa bermuatan positif, di mana ketika muatan positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Sedangkan dia juga bisa bermuatan negatif apabila pada kaki ini muatan negatifnya lebih banyak daripada muatan positifnya. Baik, kita lihat kepada contoh soal. Contoh soalnya ini ya. Mula-mula elektroskop itu bermuatan netral, di mana jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah muatan negatif. Nah, ini dia dalam keadaan netral. Kemudian elektroskop yang netral tadi didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau dalam soal itu yang ditanyakan muatan pada daun atau pada kaki elektroskop dan bentuk daunnya atau bentuk kakinya, dia akan terbuka atau tertutup. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini kan dia bermuatan netral, didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat. Yang bergerak ya, yang harus diingat, yang bergerak itu hanyalah elektron atau yang bermuatan negatifnya. Sehingga ketika di kepala elektroskop ini ada muatan positif dan negatif, ketika kepalanya ini didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka muatan negatif yang ada di kepala elektroskop ini dia akan menjauh.
Kenapa menjauh? Karena dia didekatkan oleh benda yang bermuatan sama, yaitu sama-sama negatif. Ya, akhirnya yang negatifnya ini pergi menjauh. Pergi kemana dia? Dia akan turun ke bawah. Ya, negatif yang di kepalanya ini akan turun ke bawah. Sehingga, nah kita lihat di kepala elektroskopnya itu tinggallah muatan yang positif saja. Kemana yang negatifnya tadi? Pindah ke bawah. Bisa diamati bahwa, coba kita lihat ya, muatan positif dengan negatifnya ternyata lebih banyak yang muatan negatifnya. Dengan demikian bisa dikatakan daun pada elektroskop atau kaki pada elektroskop ini bermuatan negatif, karena di sini kita lihat muatan negatifnya itu lebih banyak daripada muatan positif. Nah, sehingga di sini di kakinya atau di daunnya ini bermuatan negatif. Nah, karena dia bermuatan negatif, maka daunnya ini akan terbuka. Ya, nah seperti itu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke medan listrik, di mana medan listrik ini dinyatakan dengan garis-garis gaya. Adapun garis-garis gaya yang terdapat pada medan listrik ada dua yang harus kita perhatikan, di mana jika muatannya itu positif, maka garis gayanya mengarah keluar. Contohnya seperti ini muatan positif. Kita lihat tanda panahnya itu mengarah ke luar. Ya, ini poin pertama. Jadi kalau muatannya itu positif, arah garis gayanya itu mengarah keluar. Sedangkan kalau muatannya negatif, garis gayanya mengarah ke pusat atau ke dalam. Nah, kita lihat di sini muatan negatif, tanda panahnya akan mengarah ke pusat atau mengarah ke dalam. Seperti itu. Ini poin untuk medan listrik. Ya, jadi kalian harus membedakan garis gaya kalau muatannya positif dan garis gaya kalau dia muatannya negatif. Nah, untuk menentukan besar kuatnya medan magnet, kita bisa menggunakan persamaan berikut ini. E yaitu sebagai medan magnet sama dengan dapat dicari dengan K, di mana K itu konstanta, nilainya 9 dikali 10 pangkat 9. Ini mohon maaf ada kesalahan sedikit, ini positif 9. Q merupakan muatan dan R adalah jarak yang dikuadratkan. Atau bisa juga dengan persamaan E sama dengan F, di mana F adalah gaya kolom jika diketahui gaya kolomnya, dibagi R pangkat 2. Ya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat contoh soalnya di halaman 116, soal nomor 12, latihan ulangan harian bab 4. Nah, saya bacakan. Sebuah muatan 6 kali 10 pangkat negatif 6 kolom berada di dalam ruangan dan berada pada jarak 3 cm. Besar medan magnet yang dialami muatan tersebut adalah, jadi dari soal diketahui Q-nya atau muatannya sebesar 6 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Dan ada R yaitu jaraknya sebesar sejauh 3 cm. Nah, karena di sini satuannya masih cm, harus kita ganti ke meter karena ini satuan internasionalnya. Dimana karena naik 2 tangga berarti kita konversikan menjadi 3 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Yang ditanya adalah E-nya, medan magnet. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus yang ini. E sama dengan K dikali Q1 dibagi R kuadrat. Ya, di mana K tadi konstanta yaitu nilainya 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian Q-nya 6 dikali 10 pangkat negatif 6 dan R-nya adalah 3 dikali 10 pangkat 2 yang kita kuadratkan. Sehingga hasilnya adalah 54. Dari mana 54? Ini 9 dikali 6, 54.
dikali 10 pangkat 3, dimana 9 ditambah negatif 6 itu hasilnya pangkat 10 pangkat 3. Dibagi 3 kuadrat itu 9, 10 pangkat negatif 2 dikali 2 dapatnya 10 pangkat negatif 4. Sehingga 54 dibagi 9 itu 6, dikali 10 pangkat 3 dikurang, karena ini pembagian bilangan berpangkat, jadi dikurang 10 pangkat 3 dikurang negatif 4 sama dengan 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya kita masuk ke potensial listrik, di mana potensial listrik adalah usaha, ya, besarnya usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari B ke A. Di mana di sini kita dapat persamaan di mana V sama dengan K dikali Q dibagi R, di mana V itu adalah potensial listrik, satuannya volt, K itu adalah konstanta yang nilainya tetap, yaitu sebesar 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, dan Q itu adalah muatan yang satuannya kolom, dan R itu adalah jarak muatan yang satuannya adalah meter. Oke, selanjutnya masuk kepada kelistrikan pada tubuh manusia. Nah, untuk materi ini materi teori, jadi kalian lebih harus banyak membaca sehingga bisa kalian simpulkan mengenai materi kelistrikan pada tubuh manusia. Nah, tugasnya silakan kalian membaca buku halaman 99 hingga 111. Setelah itu, tolong dituliskan di buku tulis dan dikumpulkan ke link yang sudah diberikan. Apa saja tugasnya? Yang pertama, kalian gambarkan struktur sel saraf pada manusia. Yang kedua, kalian bisa membedakan gerak sadar dan gerak refleks, serta jalan impulsnya itu dari mana ke mana, ya. Kemudian ketiga, kalian bisa memberikan contoh masing-masing 5 untuk gerak sadar dan juga 5 untuk gerak refleks. Semuanya kalian tulis dengan rapi di buku IPA catatannya. Selanjutnya kerjakan juga di soal latihan ulangan harian bab 4 yang bagian A nomor 7 dan bagian C nomor 4. Ini juga ditulis di buku IPA disertai dengan proses pengerjaan atau alasannya. Silakan dikerjakan dengan baik, semoga kalian semua dimudahkan. Baik, itu saja pertemuan kita pada materi ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa dipahami dengan baik. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.